Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sana BETV, kembali lagi Anda menyaksikan kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Bersama saya Septia Rosa Dinda akan menemani Sana BETV ya. Pastinya kita akan berbincang-bincang masalah kesehatan di episode kita yang kali ini yang pastinya tidak kalah menarik. Dengan tema kita hari ini, pengenalan terhadap hipermentasi kulit. Pastinya ya dengan narasumber yang sangat menarik dan berkompeten di bidangnya. Oke Sana BETV, nah sekarang Dinda sudah dengan salah satu narasumber kita ya yang membahas tentang hiperpigmentasi, yakni ada Dr. Aurora. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman sahabat Sana ya, Sanak BETV. Perkenalkan, saya Dr. Aurora. Saya salah satu konsultan medis untuk Natasha Cabang Bengkulu. Salam kenal semuanya. Cantik sekali ya Sana BETV. Sesuai ya dokter ya, harus Masya menarik Allah. ya. Terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya kini dok? Kabar ya, alhamdulillah sehat luar biasa gitu. Seperti slogannya kami semua ya, sehat. Semangat selalu gitu. Bisa. Sehat semangat Selalu bisa. Luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Nah nih dok, kita berbicara soal hiperpigmentasi Ya. kulit. Dari judulnya aja udah hiperpigmentasi. Oke. Nah boleh dijelasin nggak sih dok, apa sih hiperpigmentasi kulit gitu dan jenisnya apa aja? Oke. Jadi saya jelaskan dulu hal dasarnya dulu ya. Pigmen itu kan salah satu yang menentukan warna kulit kita. Kalau hiper artinya berlebihan gitu. Jadi kalau hiperpigmentasi artinya warnanya itu lebih gelap, cenderung lebih gelap. Nah, kalau orang awam itu taunya mungkin lebih ke flek gitu ya, flek atau freckles. Nah, flek atau freckles itu salah satu bentuk dari hiperpigmentasi. Jadi hiperpigmentasi secara definisi itu artinya kelainan kulit yang ditandai akibat adanya penumpukan dari kadar pigmen melanin sehingga itu mengganggu estetika gitu. Untuk jenisnya, bentuknya dan ukurannya pun bervariasi. Ada yang kita sebut dengan freckles, itu untuk yang ukurannya kecil-kecil. Terus habis itu ada yang namanya melasma. Melasma itu yang biasanya posisinya simetris dan ukurannya itu lumayan besar gitu ya. Ada juga yang kita sebut dengan post inflamasi hiperpigmentasi atau hiperpigmentasi yang terjadi pasca inflamasi atau infeksi, contohnya bekas jerawat gitu. Ada juga yang kita sebut dengan lentigo dan banyak jenis lainnya dari hiperpigmentasi. Jadi hiperpigmentasi itu memang banyak ya gitu ya dok? Ada beberapa jenis sesuai dengan bentuk maupun lokasi dan juga kedalaman dari hiperpigmentasinya. Pembagiannya pun berbeda. Kalau timbulnya hiperpigmentasi nih tadi kalian ada freckles gitu kan? Ya. Ada yang hiperpigmentasi itu ada yang tumbuh dari lahir atau gimana itu dok? Oke, jadi untuk hiperpigmentasi itu sendiri bisa mengenai hampir seluruh usia, tapi tergantung hiperpigmentasinya itu apa gitu. Penyebab paling utama dari hiperpigmentasi ini yang pertama karena paparan sinar matahari gitu. Paparan sinar matahari atau sinar UV itu kontribusinya paling besar menjadi pencetus dari hiperpigmentasi itu sendiri. Yang kedua karena faktor aging atau penuaan gitu. Jadi salah satu tanda aging atau penuaan itu sudah mulai muncul flek di wajah. Nah, biasanya tanda-tanda aging itu sudah dimulai dari usia 30 tahun ke atas gitu. Nah, yang ketiga bisa karena faktor hormonal, yang keempat karena faktor sensitif wajahnya akibat pemakaian produk dan lain-lain, yang kelima karena faktor genetik. Jadi ada hiperpigmentasi yang memang disebabkan maksudnya itu munculnya itu waktu dari lahir atau misalnya munculnya pas kecil-kecil gitu. Freckles biasanya untuk ras-ras Kaukasian atau ras-ras yang pasien-pasien yang kulitnya putih. Biasanya lebih karena faktor genetik atau keluarga, jadi banyak yang punya freckles. Ya. Jadi kalau ada yang freckles dari lahir itu mungkin dia apa dok? Kalau dulu kan sempat ngetren ya freckles ya gitu. Tapi sebenarnya itu cukup mengganggu. Itu salah satu bentuk kelainan kulit gitu. Nah kalau untuk penyebab utama nih dok, kalau dari penyakit hiperpigmentasi ini apa sih dok?
Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, faktor yang paling berperan besar itu paparan sinar matahari. Jadi sinar matahari kita itu kan ada UVA, UVB, UVC gitu ya. Terus tambah lagi sinar-sinar yang lain, baik itu blue light yang dari komputer, dari gadget kita. Nah, kalau sinar UVA itu fokusnya karena panjang gelombangnya kan cukup dalam ya, dari 320 nanometer sampai 400 nanometer. Jadi targetnya itu lebih ke lapisan kulit yang lebih dalam lagi. Kalau UVB itu panjang gelombangnya 280 sampai 320. Jadi memang targetnya itu di epidermis atau lebih superficial. Yang bikin kulit kita gosong itu yang UVB. Tapi kalau UVA itu yang bikin kulit kita jadi lebih cepat tua. Nah, sedangkan salah satu tanda aging itu kan muncul flek itu tadi. Biasanya dia kejer-kejeran gitu. Jadi kita pikir kalau misalnya di luar ruangan itu baru banyak sinar UV-nya. Sebenarnya enggak, di dalam ruangan seperti ini pun walaupun ada AC-nya, UVA itu tetap ada. Gitu. Iya. Nah, tapi ini kalau bicara soal hiperpigmentasi, nah itu hiperpigmentasi itu ada bisa tumbuh di muka aja atau di seluruh tubuh nggak sih? Kalau hiperpigmentasi itu bisa mengenai hampir seluruh area kulit, bisa. Tapi memang paling banyak itu di wajah, karena kan yang paling gampang terpapar sinar matahari gitu ya. Kalau di badan biasanya mungkin karena efek perlukaan, nah itu yang kita sebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi gitu. Misalnya habis luka terus ada hitam-hitam gitu di kulitnya bisa. Oh, oke. Jadi itu ya dok yang menyebabkan ya dok ya, menyebabkan betul. hiperpigmentasi. Betul. Nah kalau untuk ini nih dok, kalau hiperpigmentasi ini biasanya di muka aja, bisa nyebar nggak sih dok? Kalau untuk penyebarannya, jadi hiperpigmentasi itu sifatnya tidak menular, karena dia kan bukan penyakit infeksi ya, gitu. Tapi makin luas kalau misalnya kita tidak cegah dan tidak ditata laksana lebih lanjut, bisa jadi lebih luas. Seperti itu ya, Sana BETV. Nah dok, kalau untuk ini nih ciri-ciri hiperpigmentasi kulit nih tadi ya, kalau selain hitam-hitam ada yang lain nggak sih dok? Biasanya lebih ke perubahan warna sih, atau kita sebutnya itu makula hiperpigmentasi. Jadi bedanya itu mungkin lebih ke bentuknya. Kalau melasma itu dia simetris. Melasma pun dia ada tipenya. Ada yang memang area dahi juga, pipi juga, dagu juga, hidung juga, atau misalnya yang cuma di daerah pipi sama hidung aja, atau ada yang di daerah dagu juga. Tapi memang ciri-cirinya itu lebih ke perubahan warna kulit sih. Ya. Oke, berarti kalau kita nih dok ya hijapan gitu ya, makanya itu sering belang di sini itu ya, termasuk berarti ya dok ya? Bisa jadi, karena kan yang di dalam terlindungi, yang di luar itu terpapar sinar matahari. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, hiperpigmentasi itu penyebabnya bukan cuman paparan sinar matahari juga, bukan itu aja, bisa karena faktor hormonal. Jadi pasien-pasien yang penggunaan KB hormon, misalnya pil kontrasepsi, atau misalnya bentuk-bentuk kontrasepsi yang hormonal lainnya, implan dan lain-lain, atau suntik itu juga bisa menjadi pencetus, atau pada pasien hamil juga. Oke, nah dok, kita akan lanjut lagi ya setelah yang satu ini. Nah, Sana BETV kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di obrolan kesehatan. Ya, Sana BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Nah, Sana BETV kita masih di tema pengenalan terhadap hiperpigmentasi kulit. Masih kita lanjut lagi nih ya dengan Dokter Laura. Oke dok, kita lanjut lagi ya dokter ya, kita ngobrolin soal hiperpigmentasi ya yang sering banget banyak banget kejadiannya. Betul sekali. Yang sering banget terjadi di kaum Hawa ya. Oke. Nah dok, kalau untuk menggunakan sunscreen atau sunblock nih ya dok ya, menjadi faktor hiperpigmentasi nggak sih dok? Oke, jadi sunscreen atau biasa orang sebut juga dengan nama sunblock atau tirai itu semuanya sama aja ya, itu sama-sama UV protector gitu. Jadi itu bahan yang memang fungsinya itu untuk mencegah kerusakan kulit lebih lanjut akibat paparan dari sinar matahari atau sinar UV. Nah, jadi kalau sunscreen itu dia sifatnya bukan memperparah hiperpigmentasi, justru menolong. Tapi ibaratnya itu hanya sekedar payung aja. Gimana sih caranya biar kulit kita itu nggak makin parah?
Tapi kalau untuk pengobatan flek tidak cukup hanya dengan sunscreen atau sunblock saja. Nah, sunscreen atau sunblock itu variasinya di luar ada banyak ya. Kalau untuk jenisnya itu ada 3, ada yang namanya chemical sunscreen, ada yang namanya physical sunscreen, sama yang hybrid. Hybrid itu maksudnya kombinasi keduanya. Dan kebanyakan itu di luar sana jenis sunscreen yang banyak itu yang physical sunscreen atau yang hybrid, yang kombinasi antara chemical dan juga physical gitu. Itu beda penggunaannya. Sunscreen itu ada variasi yang mulai dari SPF 30 sampai SPF 50 gitu. Semakin tinggi SPF-nya, maka efek perlindungannya pun akan semakin besar. Tapi nggak semua pasien itu, aku pokoknya pengen yang bagus nih buat kulit aku, harus SPF-nya yang tinggi. Enggak, jadi menyesuaikan sama jenis kulitnya juga. Nah, dilemanya itu kalau misalnya pasien-pasien yang jerawat acne grade 2 atau 3 itu justru nggak boleh pakai sunscreen. Ya, karena bahan dasarnya minyak. Sedangkan minyak itu sebagai salah satu penyebab atau memperparah kondisi jerawat. Jadi memang kalau untuk pasien jerawat derajat 2 sama 3 itu harus ditunda dulu pemakaian sunscreen-nya. Kalau jerawat derajat 1 itu nggak apa-apa pakai sunscreen. Asalkan yang pertama SPF-nya kita pilih yang rendah dulu. Atau yang konsistensi itu lebih watery atau lebih cair, yang sifatnya itu nggak komedogenik, itu nggak apa-apa pakai sunscreen. Jadi sunscreen penting, tapi itu nggak semua pasien itu harus diterabas pakai sunscreen. Kalau misalnya teman-teman di luar sana lagi jerawatan, ya memang harus diistirahatkan dulu sunscreen-nya. Kalau sunscreen harus istirahat, otomatis kalau untuk perlindungan keluar rumah, pakai proteksi mekanis boleh, pakai payung atau pakai topi boleh, gitu solusinya. Nah, dokter kan kalau kita berbicara soal sunscreen ya, nah dia itu kan ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya kayak lotion, ada yang sekarang tuh tinggal spray aja betul. Gitu ya. Nah, itu lebih efektifnya yang mana sih dok? Kalau lebih bagusnya gitu? Kalau yang lebih bagus itu yang bentuknya gel atau krim. Kalau yang spray itu ya biasanya kan dia karena lebih cair, otomatis ketahanannya di wajah juga. Tapi kan memang harus di-apply terus, disemprot terus gitu. Jadi kalau mau ditanya efek perlindungan mana yang lebih bagus, ya tentu yang bentuknya gel atau lotion atau krim. Tapi kalau untuk yang berjerawat dok, bagus. Kalau untuk yang kulit jerawat seperti yang saya bilang tadi, kalau lagi jerawatan, kalau jerawatnya derajat 2 atau 3 nggak boleh dulu pakai sunscreen. Kalau cuman jerawat derajat 1 misalnya jerawatnya hanya 1 atau dominan itu komedo, nggak apa-apa pakai sunscreen, tapi SPF-nya kita pilih yang rendah dulu dan konsistensinya yang lebih watery atau gel atau lebih cair. Nah, kalau berbicara soal hiperpigmentasi, umur berapa aja sih dok yang sering mengalami itu terkena hiperpigmentasi? Oke, sebenarnya sekarang itu untuk penggunaan sunscreen sendiri nggak mesti nunggu tua dulu ya, nggak mesti di atas 20 tahun dulu terus kita baru pakai sunscreen, enggak. Kalau misalnya rasanya sudah mulai remaja, aktivitas di luarnya sudah mulai banyak, ya nggak apa-apa, karena sunscreen di luar sana itu menyesuaikan kok. Ada yang aman untuk kulit remaja, ada yang memang khusus untuk kulit dewasa, laki-laki dan perempuan, itu ada pembagiannya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang sudah mulai remaja nggak apa-apa mulai pakai sunscreen, tapi memang menyesuaikan sunscreennya yang rasanya itu nyaman di kulit pasien tersebut. Ya. Nah dok, ini kan kalau hiperpigmentasi bisa hilang nggak sih kalau kita pakai skincare gitu? Kalau hiperpigmentasi pakai skincare sebaiknya memang sejalan antara skincare-nya, treatment-nya, semuanya harus sejalan, satu pintu gitu. Jadi mereka itu ada gunanya. Kalau skincare ya memang bisa membantu lah gitu. Kalau mau yang lebih nendang lagi, lebih go lagi, dibantu sama treatment. Ya. Harus treatment ya dok? Nggak harus tapi sebaiknya, tidak harus tapi sebaiknya dibantu dengan treatment. Apalagi bentuk-bentuk hiperpigmentasi yang bandel, susah gitu. Karena kan hiperpigmentasi itu balik lagi sama jenisnya, penyebabnya, terus habis itu kedalamannya dan bentuk dari hiperpigmentasinya itu beda-beda. Nah, kalau kita berbicara soal skincare nih ya. Nah, skincare yang kandungannya seperti apa sih dok yang bisa mengatasi hiperpigmentasi? Oke, berarti kalau untuk kulit-kulit yang gampang mengalami hiperpigmentasi itu biasanya kulit-kulit yang memang cenderung kering gitu ya. Yang pertama kering, sensitif gitu. Jadi untuk pemilihan produknya pun harus diperhatikan, jangan yang terlalu keras gitu. Kalaupun misalnya memang ada bahan kandungan obatnya, mungkin nanti untuk kombinasi produk-produk yang lain yang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau untuk hiperpigmentasi sendiri ada banyak kok depigmenting agent namanya, agen-agen anti pigmentasi di luar sana yang sekarang kan juga banyak booming ya.
Karena kan anak-anak zaman sekarang itu pasti lebih melek lah akan produk-produk skincare yang fokusnya itu lebih ke untuk mencerahkan. Misalnya yang ada kandungan kojic acid, atau ada kandungan arbutin, atau ada kandungan vitamin C, niacinamide, dan lain-lain, atau tranexamic acid, itu bisa untuk bantu memudarkan hiperpigmentasinya. Dia ada efek mencerahkannya juga, tapi dia kerjanya ke fleknya juga ada gitu. Karena kan proses perjalanan kenapa bisa sampai kulit itu jadi lebih gelap atau hiperpigmen itu kan ada. Jadi setiap produk itu mereka punya target kerjanya masing-masing. Jadi mana sih kira-kira yang mencegah biar ini sel-sel melanosomnya itu nggak berpindah dari sini ke sini, atau yang kalau misalnya sudah jadi pigmen, hiperpigmentasi, gimana sih caranya biar pengelupasannya atau pemudarannya itu lebih cepat, itu masing-masing sudah ada kerjanya. Oke, jadi proses penyembuhannya pun juga berbeda. Intinya agen-agen yang sifatnya itu mencerahkan bisa bantu untuk memudarkan hiperpigmentasi atau flek. Nah, Sana BETV setelah ini kita akan membahas soal berapa lama sih bisa hilangnya dari si penyakit hiperpigmentasi ini ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya, Sana BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di Obat Obrolan Kesehatan. Nah, Dok, kita lanjut lagi nih ya, Dok, boleh. obrolan kita yang sangat seru ini. Seru banget dong. Oke, nah Dok, kalau untuk hiperpigmentasi nih Dok ya, berapa lama sih Dok bisa hilang itu? Atau nggak boleh? Oke, kalau untuk hiperpigmentasi itu kita nggak bisa pastiin untuk durasinya berapa lama pasti sembuh. Satu kali treatment, satu kali ambil produk itu pasti sembuh, nggak bisa. Karena semuanya itu tergantung sama respon kulitnya. Ada yang mungkin pakainya baru beberapa hari aja udah kelihatan pudar fleknya. Mungkin ada yang agak sedikit lama. Semua itu tergantung dari bentuk dan jenis dari si flek itu sendiri. Semakin lama usia fleknya biasanya akan semakin susah sih buat di treatment gitu. Ya, jadi kita nggak bisa janjikan berapa lamanya. Kalau berbicara soal hiperpigmentasi nih ya Dok ya, apakah ada rekomendasi makanan atau buah-buahan yang bisa membantu mempercepat gitu regenerasi kulit untuk menyembuhkan hiperpigmentasi sih Dok? Oke, kalau untuk makanan yang fokusnya bisa untuk membantu mengurangi hiperpigmentasi, ya intinya in general aja sih, makanan-makanan apa sih yang meningkatkan kesehatan kulit gitu, buah-buah terutama ya, buah-buah, sayuran gitu. Kurangi makan-makan manis, produk susu, coklat gitu ya. Sebenarnya itu semua ngaruhnya ke gini sih, kalau misalnya kita banyak makan manis, coklat gitu ya, ada nama prosesnya itu proses glikasi. Glikasi itu jadi protein itu ditempelin sama gula gitu, jadi kan otomatis nanti bakal mempercepat kematian dari si protein itu sendiri. Protein itu kan salah satu struktur penyangga kesehatan kulit, otomatis kan nanti kemampuan dari si sel dan jaringan itu untuk memperbaiki, mempertahankan, dan memperbarui fungsinya itu jadi berkurang. Jadi makin cepat proses aging atau penuaannya. Sedangkan salah satu tanda flek itu bisa muncul pada aging. Nah, kalau untuk macam-macam makanannya ya mungkin yang tinggi vitamin A, B, C gitu, E juga bisa gitu. Contohnya alpukat bagus. Terus habis itu tomat, tomat itu kalau nggak salah ada kandungan anti kankernya juga dalam tomat, itu bagus juga. Kacang kenari bagus juga untuk kulit gitu. Jadi makanan-makanan yang tinggi vitamin yang saya sebutkan tadi sama tinggi seratnya itu bagus untuk kesehatan kulit. Sama satu lagi, banyak minum air putih. Jadi kalau misalnya hidrasi kulitnya terjaga, otomatis kulitnya itu kan lebih sehat, tidak kering. Kalau kering kan otomatis jadi lebih cepat muncul fleknya. Nah Dok, selain dari pakai sunscreen atau sunblock gitu ya, nah hal-hal apa aja sih Dok yang bisa untuk mencegah terkena dari hiperpigmentasi? Hindari paparan sinar matahari langsung, itu jelas sih. Jadi langsung pakai payung kemana-mana. Iya, betul. Nah dilemanya itu kan karena kita itu daerahnya pinggir pantai ya, termasuk daerah yang tropis. Oh iya, saya mau cerita dulu pengalaman saya nih gitu. Jadi
tipe kulit kita itu kan jenis-jenisnya itu penggolongan ada Fitzpatrick 1 sampai 6 atau ada juga yang menggolongkan Fitzpatrick 1 sampai 4. Ibaratnya itu gradasi warnanya lah gitu. Jadi biasanya yang paling gampang muncul flek atau hiperpigmentasi itu yang Fitzpatrick 3 atau 4 yang kulitnya gelap karena kan pigmennya memang lebih banyak mereka. Pigmen itu sebenarnya bagus, ada manfaatnya di kulit. Dia itu bantu untuk mencegah kerusakan kulit dari sinar matahari. Jadi biar kulitnya itu aman, nggak cepet rusak atau misalnya mencegah dari kanker dan lain-lain gitu. Jadi tapi justru untuk kulit yang gelap itu banyak kasus hiperpigmentasinya. Jadi kemarin saya itu pernah membandingkan dengan pasien-pasien di Kupang. Kupang itu kan cenderung memang skin tone-nya itu lebih gelap. Itu banyak banget kasus hiperpigmentasi di sana gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita belum terlalu melek ya untuk penggunaan sunscreen. Kalau sekarang rata-rata memang anak-anak zaman sekarang sudah mulai sadar pentingnya penggunaan sunscreen itu apa, nyaman gak nyaman, berminyak gak berminyak, jadi sunscreen itu penting. Boleh dibandingkan loh teman-teman. Untuk mungkin kita bisa lihat orang-orang zaman dulu, orang tua kita zaman dulu kan jarangnya yang pakai sunscreennya gitu. Anak-anak zaman sekarang mungkin karena pakai sunscreen itu ada efek perlindungan terhadap UVA, jadi untuk mencegah anti-agingnya ada, mencegah kulitnya jadi lebih kusam ada gitu. Jadi bisa dibandingkan dengan orang-orang tua kita zaman dulu gitu. Oke. Nah dok, kita berbicara soal treatment dulu. Ya. Nah treatment apa aja sih dok yang kalau di klinik Natasha nih ya, untuk di penyakit hiperpigmentasi ini ada klinik List treatmentnya apa aja gitu ya? Oke, jadi memang sebaiknya itu sejalan antara pemakaian produk yang memang ada obatnya, ada kandungan bahan aktifnya ya. Terus habis itu kita juga bisa bantu dengan obat minum dan juga sebaiknya dibantu dengan treatment gitu. Treatment, kita punya treatment yang sifatnya pakai jarum, ada yang nggak pakai jarum gitu. Tapi nggak seserem kedengerannya kok. Tapi memang semakin invasif, semakin dilukai kulitnya, hasilnya akan semakin oke. Tapi kita biasanya menyesuaikan ke pasien-pasien, nggak mesti harus yang sakit yang dilukai gitu, enggak. Asalkan konsisten, itu biasanya hasilnya juga oke. Contohnya yang paling basic, kita punya treatment namanya peeling. Nah, peeling itu kan sebenarnya targetnya itu lebih ke mempercepat regenerasi kulit gitu. Jadi dengan adanya pengelupasan dan lain-lain diharapkan itu efeknya bantu lebih pudar gitu. Yang kedua kita juga punya alat namanya IPL atau laser yang mungkin kerja keduanya itu targetnya itu hampir sama-sama untuk memecah pigmen atau hiperpigmentasinya biar jadi lebih gampang diserap oleh tubuh gitu. Terus habis itu ada juga treatment yang pakai jarum, contohnya kita ada treatment yang menggunakan alat aqua injector, ada juga treatment dermapen, atau di luar sana itu kan lagi booming yang namanya skin booster. Ya, skin booster itu kan penyuntikan serum langsung ke bawah lapisan kulit, karena kita kalau pakai skincare aja kadang itu kerjanya superficial, penyerapannya nggak terlalu optimal. Nah, kita memang sebaiknya dibantu sama treatment yang memang ada fokus untuk pemasukan serum. Nah, jadi di Natasha itu kita ada PRP ini memang plasma darah kita sendiri yang diambil, kemudian diolah. Nanti setelah diolah, otomatis kan ada banyak kandungan growth factornya, sehingga itu bisa mendorong untuk perbaikan kulit. Nanti mungkin bisa dikombinasi sama treatment yang lain selain PRP aja. Ada juga exosom. Exosom itu dia fungsinya untuk komunikasi antar sel, jadi dia bisa nge-repair apa sih permasalahan kulit yang ada di pasien ini. Misalnya pasien mengalami flek, mungkin dia bisa bantu untuk memudarkan fleknya. Kalau misalnya nyampainya ke kulit yang sudah ada tanda-tanda aging atau penuaan, dia bakal ngatasin masalah aging atau penuaannya gitu. Jadi kalau untuk masalah treatment, mungkin nanti menyesuaikan lagi dengan pasiennya dan kebutuhan kulit pasien. Oke, berarti sesuai dengan kebutuhan kulit pasien. Oke, betul. Semua di Natasha ada gitu. Di Natasha ada. Oke. Nah, dok, kita kan udah nggak terasa nih, kita udah di segmen akhir nih Oke. ya. Udah nggak terasa waktu kita juga udah mau habis. Nah, boleh dong tip and triknya untuk Sana BNTV di rumah agar kulitnya cepat, wajahnya terjaga gitu. Oke. Jadi setiap kita itu pasti pengen nih punya kulit yang sehat ya. Kulit sehat itu artinya kulitnya bebas dari jerawat, terus skin tone-nya itu juga warnanya juga merata, hidrasinya juga cukup. Jadi untuk saran yang pertama, pilih skincare yang tepat, yang sesuai dengan jenis kulitnya. Terus habis itu yang kedua, konsultasikan dengan dokter, jangan sembarang ambil produk gitu. Yang ketiga, jaga pola makan, pola hidupnya, pola istirahatnya, karena itu juga berpengaruh sama kesehatan kulit gitu.
Itu aja sih intinya kalau untuk permasalahan kesehatan. Oke, kalau pesan dan harapannya dok? Pesan dan harapannya, kalau zaman dulu mungkin kita nggak terlalu melek ya, produk apa aja kita rasa aman. Kalau sekarang kan untuk iya, kalau sekarang edukasinya kan sudah banyak, jadi hati-hati. Mungkin di luar sana ada banyak produk-produk, tapi tetap sebisa mungkin kita harus paham nih, produk apa sih yang kita pakai, aman nggak? Nah, kalau misalnya kita pakai produk ini, kira-kira aku boleh nggak ya, cocok nggak ya di kulitku? Jadi harus pintar-pintar pilih produk di luar sana, jangan sampai salah pilih, karena takutnya kalau salah pilih kulitnya jadi lebih sensitif, yang harusnya kita maunya lebih cakep, ujung-ujungnya timbul masalah yang baru. Itu tadi ya dok ya? Iya. Kan banyak ya juga ya kasusnya. Banyak, iya. Karena kan sekarang edukasinya juga sudah banyak toh, otomatis harusnya kita lebih melek lah untuk masalah penggunaan produk skincare di luar sana. Oke, dokter terima kasih banyak. Iya. Nah, sahabat BETV, tak terasa ya waktu kita sudah habis dan artinya segmen episode kita hari ini akan segera berakhir. Terima kasih, tetap saksikan terus channel BETV dan jangan lupa juga kunjungi sosial media kita yang lainnya, baik itu Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya Septia Rosadinda dan seluruh rekan kerja yang berdua